hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang nanti mau merayakan Isra Mi'raj di Masjid Nabawi, ziarah umrah, ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 16 Februari. Mudah-mudahan berkah semuanya, sehat, dan saudara kita yang membacakan Fatihah dengan khusyuk sungguh-sungguh juga diberikan rezeki oleh Allah untuk sampai ke tanah suci, ziarah ke kanjeng Nabi, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Ya Allah, rahmat Allah bersama Rafiqi Nur Fajar, Ustaz Hasan Basri, Bunda Ustazah Hajah Ningrum Auris, Ustaz Holil, Bapak Alex Supriyadi, Boni Priyadi, Edi Priyanto. Rahmati Allah. Ya Allah, Sri Nuryati Dwi Budianto, Ahmad Rifki, Zulfa Eka Budiati, Sri Nuryati, Dwi Prasetya, Sri Rahayu, Rafina, Rasir Bambang Supriyadi, Titin Fatimah, Nafisa, Rasa Putra, dan Mutia, Haji Sepangat, Haji Siti Aisyah, Mbak Cici, Ibu Asmanah, Bapak Nur Khulis, Bu Bakir, Pakiro, Pak Dagito, Sri Harini, Bapak Supriyono, Sri Rahayu. Ya Allah, Bunani Khairul Novi Lutfianti Halimah, Ibu Halimah, Haja Andarwati, Haja Sulastri, Ibu Demiati Sulastuti Sari Nasi, Ibu Yuyun, Ibu Nasi, Ibu Yatini. Ya Allah, fadilahnya juga untuk Bapak Urlianto Mas'ud, Ibu Ana Ledia Suku, Pak Jadi, Ibu Bibit Gunawan Eko Waluyo, Tertri Bapak Purboko Irianti, Putri Halimatus Sa'diyah, Dewi Ratih Cahyani, Tri Yuni Darwati, Ibu Sumarni Apadi Padina Supadiatmu, Tumiati Pawiro, Bapak Muhammad Alwi, Jayanti Mulyono, Parini Ruminah, Ibu Ruminah. Ya Allah, Edka Yuli Setiawati, Arya Mahmud, Bapak Eka Nurjaman, Kiki Rizkiyah, Andra Walid, Abias Marsa Putri Nurjaman, Batas Bijati, Ratu Yadina, Alina Bapak Mursalin, Bu Jamilah, Bapak Sakiti Mujiam, Arif Mulyanto, Bapak Yuli Sinta Aribawa, Bu Katri Nana Sukmawati, Ibu Dr. Anda Nana Sukmawati, Ibu Nur Ida, Bapak Rahmat Likhatun, Ibu Sutarmi, Ibu Maria, Ibu Lilis, Bapak Hasanuddin, Ibu Juli Supatno, Sela Damayanti, Yayan Suryana, Ika Marlina, Muhammad Hafid Sidik. Ya Allah, berkahi kami semua, sehat, selamat semua yang membacakan doa, bacakan Fatihah, jamaah tasbih berkah, selamat jumlah ziarah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji umrah, mudahkan rezekinya, keluarganya, putra putrinya, usahanya. Syaurillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah karim, alhamdulillahil majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala imamil karamah
Allahumma sholli ala imam syafa'ah, Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil afgir wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar abdadan amalah baldalih wa ala alihi wa ashabihil muttaqin amma ba'du. Haturkan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang menganugerahi kepada kita semua kenikmatan yang banyak, terutama nikmatnya hati yang diberikan kelembutan, kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, tawadhu kepada Allah. Nikmat Allah agung yang Allah taruh di dadanya orang soleh, orang mulia, para nabi, para sahabat, para rasul. 6 hal ini, 7 hal ini diberikan rasa syukur, selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah ngeluh, tidak pernah menggerutu, tidak pernah ngedumel, syukur yang ada lapang ya. Dia masih naik motor, begitu melihat di depannya naik sepeda engkol, terima kasih Allah, masih tidak usah ngewes. Bahkan dia pun sudah naik sepeda engkol pun melihat orang jalan kaki, bersyukur kepada Allah. Ada seorang ibu yang kerjanya mengeluh sama suami, sama ibunya, sama mertuanya, ya. Sama dia juga ngeluh. Tapi dapat dari suami, dapat ke, tapi kurang. Saya nggak bisa jawab. Cuman sampean baca aja terus. Nikmatnya istighfar saja. Akhirnya satu saat dia waktu subuh, dia rumahnya di daerah Cikokol. Dari Cikokol, pada malamnya ribut sama suaminya. Dia hanya keluar malam, pada sholat subuh. Dia sempat sholat subuh dia 2 rakaat di rumahnya, langsung dia ngambek pulang lewat menelusuri perumahan modern itu Cikokol. Terus ketemu dengan rombongan ibu-ibu. Ibu-ibunya ada 5 orang. Subuh-subuh itu bawa kepelan, bawa sesuatu lah yang jadi alat dia ngebersihin rumah. Dia kerja di perumahan modern itu, kerja perumahan ngepel, nyuci, nyetrika gitu ya. Subuh-subuh udah jalan 5 orang dengan santainya. Akhirnya dia ngobrol saja, kemana ibu? Saya ambil cucian bu, ya. Ambil cucian, nanti pulang-pulang saya jam 11. Di mana? Di perumahan sini. Ini ke sana, ini ke sini. Terus emang kemana suaminya? Suami ada, tapi ya serabutan begitu kerjanya. Jadi kalau nggak dibantu saya begini, dia tiap hari dari rumah sudah jam 4 sebelum subuh. Nanti saya subuhnya di tempat itu, di tempat kerja ini. Ya Allah, langsung dia gemetar. Betapa ada wanita-wanita yang lebih lelah, lebih capek membantu suaminya. Baru ada dia nangis pulang ke rumahnya, minta maaf kepada suami, datang ke sini. Apa jawabannya saya? Ini beritanya gimana, udah dapat petunjuk? Iya alhamdulillah Kiai. Iya makanya suruh beristighfar. Iya istighfar aja. Dan istighfar apa? Selanjutnya Allah perlakukan apa? Iya selanjutnya ribut. Subuh saya datang mau pergi, tadinya mau tidak tahu lah, mau pergi aja, menghindari suami, menghindari anak. Terus ketemulah dengan tukang cuci ini 5 orang rombongan. Ternyata saya masih beruntung. Itu jawabannya. Nah para kaum ibu, bapak semua, pertama yang diberikan oleh Allah di dadanya orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang soleha adalah rasa syukur. Syukur. Yang kedua, yang Allah anugerahi atas kita ini adalah orang-orang mulia, itu adalah rasa sabar. Yang ketiga ikhlas, yang keempat tawadhu, yang kelima ridho, kemudian yang keenam selalu merasa banyak dosa kepada Allah dengan istighfar. Akhir tawakal adalah terakhir yang ketujuh, tawakal kepada Allah semua urusannya. Dan itu hanya untuk orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua,
Setelah kita mendapatkan sifat mulia 7 ini, sehingga memproduksi rasa cinta dari Allah, maka yang kedua adalah haturkan salam takdim selawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang dari awal, kunci untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang ahli taubat. Allah cinta dengan orang yang ahli tasbih, ahli mensucikan diri, membersihkan diri. Makanya dirangkum ya, dalam majelis dari tasbih ini ada 3S 3T untuk meraih cintanya dari Allah. Setelah mendapat cinta dari Allah, dimudahkan rezeki-rezekinya, dilapangkan hatinya, dan ditentramkan rumah tangganya, dikabul doa-doanya, dan diberikan saling cinta di antara keluarga itu. Suami cinta dengan istri, ayah cinta dengan anak putra putrinya, seorang ibu sangat cinta sayang dengan putra putrinya, dengan orang tua hubungannya baik, dengan mertua hubungannya baik, dan yang paling utama rezeki-rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 3S 3T. Kerjaannya itu ada. Itu amalan yang paling mudah mendapatkan kesemua yang tadi itu, cinta dari Allah, saling mencintai. Maka barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, dengan saudara, semua baik. Kalau kita modalnya memperbaiki hubungannya dengan Allah. Perbaikan hubungan dengan Allah 3S 3T. 3S pertama adalah sholat. Nggak pernah berhenti. Dia terus tekunin sholat. Sholat 5 waktunya jelas, modal untuk menguatkan segalanya. Kuat pikiran, kuat hati, kuat fisik. Jarang masuk angin, jarang lambungnya. Penyakit puskesmas tuh hilang kalau lagi tegaknya sholat di awal waktu. Ke puskesmas, pusing, kesel, masuk angin. Puskesmas itu hilang. Itu aja selama 38 tahun ngurus begini. Jadi jalan kebaikan buat orang banyak ini. Obatnya cuma ngilangin yang beredar di masyarakat, ya beredar ke puskesmas. Pusing, kesel, masuk angin, kan itu aja penyakitnya itu semua. Nah obatnya ini sholat. Sholat 5 waktunya nguatin hati, pikiran, fisik semua. Sholat duhanya memperbaiki rezekinya. Sholat tahajud yang memperbaiki kedudukannya, kemuliaannya. Kemudian sholat taubatnya mengampuni. Sholat tasbihnya, ini sumber pertolongan Allah yang dahsyat, cepat. Kenapa? Dibarengin tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang sholat tasbih ini tatanazzalu alaihimul malaikat, didatangkan malaikat-malaikat mengaminkan doa kita. Makanya kalau satu orang sholat tasbih itu dikawal dengan ribuan malaikat. Ya, kalau jumlahnya kita 1000, tinggal kali 1000, udah jutaan malaikat. Ngapain? Mengaminkan doa kita. Ini malaikat sedang sholat tasbih, sedang bertasbih, sedang membedah hati kita yang sedang memperhatikan tausiah-tausiahnya, nasihat-nasihat hikmahnya. Makanya kalau istighosah gitu, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh malaikat tuh sedang mendengerin tuh apa yang didoakan. Maka rasa hanya hati kita yang tahu. Makanya nggak sama niat kita, hajat kita, doa masing-masing. Yang penting kita ngasih kendaraan, fasilitas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah kami berkhidmat, berbelat, mengabdi, tunduk, ruku, sujud, dan kepada Engkau lah kami berharap pertolongan. Apa yang minta pertolongannya? Cerita, ya Allah saya punya rezeki kok kurang, makanya rezeki saya terhambat. Dimudahkan ngurus putra putri kami, dimudahkan ngurus keluarga, dimudahkan mendapatkan jodohnya yang soleh, dimudahkan mendapatkan anak keturunan yang mulia, dimudahkan ngurus hati yang sering cemas, gelisah di hati, mau ibadah sulit ya Allah, berat kami, kayak digandungi barang besar, barang berat, untuk ruku, sujud, tahajud, untuk ruku, sujud waktu subuh, waktu asar, duhur, haturkan kepada Allah pakai bahasa kita. Ini malaikat tuh ngintip, amin kata mereka. Kalau cuma ngandarin amin doanya kita,
Terlalu banyak dosa kita. Masih banyak fitnah, masih banyak bohong, masih ngeluh-ngeluh melulu. Ya kan? Bagi orang yang sering ngeluh kan rahmat Allah berkurang. Rahmat Allah dicabut bagi orang yang punya hati suka mengeluh. Nah, kita ini masih suka ngeluh begitu, kemudian doa sebesar apapun nggak didengar oleh malaikat Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bantunya amal aminnya para malaikat. Nah, udah tahu begini caranya, jangan ngeluh lagi udah. Jadi amin, keluhkan semuanya. Begitu iya kena butuh iya nasta'in. Ini untungnya suruh ngumpul. Apalagi yang kiai saya kok sakitan begini, saya banyak masalah, saya mau diruqyah. Pagi kalau saya diruqyah pribadi bisa enggak? Bisa. Cuman sayang kalau ruqyah di hari Ahad, ruqyah di malam Jumat itu kan luar biasa. Diawali dengan surat tasbih, diawali dengan ibadah, rukuk, sujud, diawali dengan sholawat, diawali dengan mendengarkan hikmah dan tausiah. Malaikat itu sedang banyak mengaminkan doa kita. Nah, begitu sudah selesai surat tasbih kemudian diruqyah, subhanallah, ngelotok gaib-gaibnya keluar semua. Ruqyah itu hanya ngedoain, kita lanjutin doang abah kiainya. Tapi kalau sendiri begini kurang mereka. Makanya ruqyah sendirian ya, 100 kali masih kalah dengan energi yang Allah anugerahkan di sholat tasbih dengan 1 kali ruqyah. Mohon kepada Allah. Maka setelah satu yang kedua rasa syukur, kedua rasa tadi S pertama sholat inilah yang harus kita jadi tegakkan dari hati. Setelah kita berdoa kepada Allah, diaminkan para malaikat, kemudian hasilnya apa? Selanjutnya berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka bahwa Allah bakal memberikan yang terbaik untuk kita. Dan alam ini merespon apa yang kita pikirkan, apa kita baik sangkakan, sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, aku di mana sangka hambaku. Kalau sangkanya baik, aku berikan kebaikan. Kalau sangka hambaku, aku ini maha kaya, maha sempurna, maha mugni, memberikan kekayaan, aku berikan. Tapi kalau hambaku itu sudah khawatir, cemas, ragu, kalau gak kerja mana bisa, sudah ngandalin tenaga sendiri. Akhirnya dia siang malam kerja, sebulan menghasilkan 2 juta, bagus. Tapi sebulan itu juga musibahnya 12 juta, ngutang kerjanya 10 juta. Diimbangi kita harus. Makanya kalau orang sudah betul-betul ahli sholat itu, terutama sholat tahajud ini ya, itu sangat-sangat melembutkan hati, melembutkan hati, melembutkan hati. Maka S pertama sholat, yang kedua sholawat. Banyakin bersahabat dengan Nabi, sambung kabarnya dengan Nabi, sambung rindunya dengan Nabi, sambung cintanya dengan Nabi, bersolawat. Semua bersandar kepada akhlak kanjeng Nabi, akidah kanjeng Nabi, ibadahnya kanjeng Nabi, dan dakwahnya kanjeng Nabi. Ada ikatan batin, ikatan cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setiap baca surat pastikan kita bisa diselawatkan minimal 41, kalau bisa 100 kali. Lebih banyak lagi, lebih bagus. Untuk apa? Mohon kepada Allah agar yang rahmat Allah anugerahkan kepada kanjeng Nabi, Allah anugerahkan juga kepada kita. Rahmat Allah yang anugerahkan kepada keluarga kanjeng Nabi, Allah juga anugerahkan kepada keluarga kita. Itulah maknanya bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah sedekah. Sering kita jadi jalan rezeki buat orang lain. Itu 3 amalan ini sangat melembutkan hati. Salat, salawat, sedekah. Sedekah yang hebat, rezekinya kita dinikmati 3 orang. Pertama, dinikmati orang-orang soleh yang berilmu, yang hidupnya diwakafkan kepada Allah dan Rasulnya. Siang dan malam, tidur, bangun tidur, semuanya urusannya hanya dakwah,
menjadi jalan nikmat beragama buat orang banyak. Diwakafkan sudah, ngurus umat, ngurus yatim, ngurus tahfidz Quran, ngurus pondok, yang ngurus keluarganya yang utama, ngurus madrasahnya, hanya itu. Yang pertama 3S tadi sudah, sholat, sholawat, sedekah. Kemudian nikmat yang hebat, rezeki yang jadi jalan orang-orang soleh berilmu yang diwakafkan kepada Allah. Yang kedua, jadi jalan nikmatnya buat anak-anak yatim yang gemar dengan ilmu, gemar dengan Al-Quran. Makanya pendidikan Al-Quran, rumah tahfidz Quran belum jadi. Sudah setahun, sudah finishing terus, tapi masih dikerjain. Kalau yang mau cek silakan ke belakang, itu 4 lantai, paling 3 bulan resminya ada. Yang pasti tahun ajaran baru sudah dinikmati, pasti itu pasti. Insya Allah yakin dengan rahmat Allah. Maka bantu doa, barang siapa masih ada rezeki yang fadilah jariahnya untuk orang tua kita, mungkin di masa hidupnya kita orang tua belum mampu kita beramal menyenangkan orang tua, belum terlambat. Orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita sudah punya rezeki sebagai putra putrinya, sebagai menantunya, silahkan sisihkan rezekinya untuk amal jariah, pahalanya untuk kedua orang tua kita, untuk mertua kita, dan subhanallah keluarga kita juga kedapatan rahmat dan hikmahnya. Atau kita orang tua masih lengkap, anak-anak kita susah diajak, dibimbing, dituntun di jalan Allah, sedekahkan pahalanya untuk anak-anak kami, keluarga kami semua yang pakai, udah dipakai. Allah Maha tahu. Orang hebat dari Kanjeng Nabi jadi hebat. Kanjeng Nabi ini Nabi yang paling sempurna, yang paling super, paling istimewa karena Al-Quran di dadanya. Malaikat Jibril, malaikat yang paling sempurna, nomor 1, karena malaikat Jibril jadi sumber wahyu kepada Rasulullah, wahyu Al-Quran. Orang-orang hebat di dunia manapun karena menjunjung, memperhatikan Al-Quran. Maka ya, barang siapa yang memperhatikan tempat tahfidzul Quran, rumah tahfidz, penghafal Quran, apalagi punya putra putri yang menjadi penghafal Quran, atau punya saudara kita biayain untuk rumah bertahfidz Quran, subhanallah, jangan diragukan, itu memberikan syafaat yang luar biasa. Disambut nanti kita oleh Al-Quran. Ada malaikat-malaikat nanti di surga, ya, yang khusus mengawal orang-orang yang menyiapkan, menyediakan, memfasilitasi Al-Quran. Nggak sempat kita ketemu dengan malaikat-malaikat yang memberikan siksa dalam kubur, malaikat yang ditugas dalam kubur. Nggak sempat kita ketemu dengan malaikat penjaga surga, tapi Allah ketemukan dulu dengan amal-amal kita yang mengagungkan Al-Quran. Ini, apalagi yang punya putra putri langsung menjadi penghafal Quran, subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, rezeki kita dinikmati oleh fakir miskin yang soleh, yang ahli ibadah. Tanda-tandanya fakir miskin yang ahli ibadah nggak pernah minta-minta, dia malu minta kepada makhluk. Jangan banyak, sekarang banyak tertipu. Itu yang kemarin terakhir kan dari mana? Seorang pengamis sehari untuk 1 juta penghasilannya ketangkap sama Satpol PP itu. Ya, pura-pura dibuntungin, pura-pura diapain, begitu kejar Satpol PP bisa lari, ditangkap, uangnya ada 120 juta. Penipu seperti itu sudah gentayangan seperti ini. Sekarang ngambil preman delik, maka nikmati, berhikmah kepada Allah lewat sholat tadi, yang kedua sedekah, sholawat dan sedekah. Yang pertama banyak taubat kepada Allah. Yang kedua tasbih. Yang ketiga tahajud. 3S, 3T, sumber kelembutan hati. Kalau Allah sudah memberikan kelembutan hati kepada kita berkat 3S, 3T, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang mentransfer rezeki, yarzuqu man yasha, ngutus rezeki, kehendak Allah ini. Maka ini pangkat dari Allah, bukan karena kita rajin bekerja. Akhirnya yang ujung-ujungnya rezeki ini milik kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah memberikan kekokohan dalam hidup kita. Ayo kita berdiri untuk salat tasbih.